30 detik. Mulai tombol ditekan, lampu akan menyala. Iya, sudah. Hari ini kita membuat timer dengan trainer Uno kita ini, dimulai dari menampilkan suatu bilangan di display. Kita ambil contoh dari TM1637, contoh programnya. Bagian untuk display kita ambil, kita pindahkan ke program kita. Kemudian pengaturan kecerahan cahaya kita ambil, kita pindahkan ke sini. Perintah menjalankan display kita pindahkan ke sini. Kita mau menampilkan satu bilangan, misalkanlah kita ambil contoh yang ada di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita delay sebentar. Lalu clock ini diambil dari pin yang dipasang di trainer kita. Ini di A5, ini di A4 di SDA. Nah, kita coba dulu yang ini aja. Cek. Kemudian kirim. Nah, udah tampil dia. Nah, sekarang kita mau menampilkan bilangan ini dalam bentuk jam. Karena kita mau bikin timer. Nah, jadi kita bikinlah di atas sini integer menit dan detik, ya, menit dan detik. Kemudian di sini kita isi menit sebagai contoh dulu sama dengan 15. Kemudian detik sama dengan 23. Nah, contoh aja. Perintahnya kita rombak sedikit sehingga muncullah bilangan itu dalam bentuk menit dan detik. Nah, perintahnya adalah display show number X. Menit untuk menampilkan menit dan titik 40 untuk menyalakan titik 2 di antara menit dan detik. True supaya muncul angka nolnya, kemudian 2 digit di depan dan angka 0. Kemudian satu lagi untuk detik, perintahnya sama, menit diganti detik. Ini 0 karena sudah di sebelah kanan. Kemudian ini true, 2 digit, tapi 2 digit yang kedua. Kita lihat dulu, ada yang salah ketik. Kita kirim, muncullah 1523. Nah, dia berkedap-kedip seperti itu karena ada tulisan yang ini. Jadi kita hapus ini, kirim. Oke, kita mau coba dulu menghidupkan lampu LED di sini untuk indikator. Kita tambahkan di sini integer LED di A3. Kemudian jangan lupa di sini pin mode LED output. Perintahkan digital right LED low, kemudian nyala sebentar, delay 25 milisekund. Kita perintahkan lagi digital right high, digital LED high. Nah, supaya dia mati. Kita tes lampu A3 harus kelap-kelip. Berikutnya kita tes dulu relay kita ini, apakah dia hidup atau tidak. Hidup. Oke. Jadi karena dia dalam keadaan hidup, berarti dia itu adalah normally close. Sekarang kita buat perintah integer relay, dia berada di D7. Kita tulis lagi
pin mode relay output. Nah, pertama sekali kita mau tes apakah relay bekerja atau tidak. Jadi kita tulis di sini digital write relay high, mengaktifkan relay. Kita tunggu sebentar, delay 1 detik, kemudian digital write relay low. Nah, kita lihat relay harus hidup dan lampu menyala. Oke, kita kirim lagi. Relay sudah aktif. Berikutnya kita akan mencoba potensi untuk mendapatkan angka berapa menit, berapa detik yang mau kita hidupkan timernya. Sumber menit ya, integer, sumber detik ya, sumber detik dari A0, kemudian sumber menit dari A1. Variabel penyimpannya berada di menit dan detik. Apakah sudah ada cara kita buat? Udah ada. Di sini kita tuliskan menit diambil dari analog read sumber menit, analog read sumber detik. Nah, kita lihat, kita kirim. Oke, sekarang ini kita lihat nilai ini dari A0 ini. Ini dari A1. Ya, yang penting dia udah berubah lah. Nah, dia tidak berubah seperti yang kita lakukan karena ringnya besar. Kita bagi 17 supaya dia dari 0 sampai 60, 59 dibagi 17. Nah, ini membuat ring dari 0 sampai dengan 60. Kirim lagi. Nah, jadi dia lebih jauh ringnya sehingga lebih gampang mengaturnya. Selain itu dia menjadi lebih stabil. Berikutnya kita tes buzzer. Integer buzzer kita berada di pin 6. Kita definisikan lagi pin mode buzzer adalah output. Lalu kita tes suaranya, analog write buzzer 127. Tunggu sebentar, delay 500, kemudian lagi analog write buzzer 0 untuk mematikannya. Karena kita tes ada suara dari buzzer. Udah jadi. Kita akan membaca berapa waktu yang kita inginkan di sini. Misalnya untuk sekarang ini 16:23 lah. Tapi menitnya, detiknya kita nggak baca kecepatan tinggi dulu biar jangan capek kali kita nunggu, supaya jangan nanti ada angka yang terlalu besar. Jika detik lebih besar dari 59, maka detik ini kita tetapkan 59. Karena nggak mungkin sini 2 menit 60 detik, kan lucu. Tapi kalau menit 60 menit ya masih bisa karena nggak ada jamnya. Tapi nggak apa-apa, kita buat juga. Jika menit lebih besar dari 59, maka menit juga ditetapkan sebagai 59. Nilai antara menit dan detik udah tampil di display. Sekarang kita jadikan seluruhnya ke bilangan. Nah, jadi kita buat penyimpanan ke dalam variabel waktu. Di sini waktu sama dengan menit dikali 60 ditambah detik. Karena berapapun menitnya, dia 60 detik 1 menit. Kita mau baca tombol di warna kuning ini. Sekarang buat dulu tombol integer, tombol start di pin nomor 2. Status start sama dengan 0. Kita baca tombol di sini. Status start dibaca dari digital read tombol start. Kita lihat kalau
status start ini sama dengan 0, karena ditekan tombol maka dikerjakanlah perintah berikut ini. Nah, apa yang dikerjakan? Pertama, kita simpan dulu nilai waktu ke satu variabel supaya nilai waktu itu tidak hilang. Variabel baru kita buat di sini, namanya waktu timer. Kita buat namanya waktu timer, wait timer. Kita simpanlah wait timer. Ini bagusnya memang ada garisnya di bawah supaya gampang membacanya. Jangan rapat aja seperti ini, tapi W garis timer. W timer ini dibaca dari waktu. Kita kurangi waktu sampai habis. Dikerjakanlah ini. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Tadi perintahnya low. Kita copy yang ini. Nyalakan lampu. Udah nyalakan lampu, kurangi waktu. W timer sekarang adalah W timer dikurangi 1. Karena waktu udah berkurang, kita tampilkan waktunya. Sekarang dia berkurang. Jadi waktu berkurang, sekarang menit itu diperoleh dari waktu timer dibagi 60. Waktu detik sekarang waktu timer modus 60. Kita tampilkan lagi ini supaya kita lihat waktunya berkurang dan tampil di layar. Kita tunda sebentar untuk pengurangan waktu, delay 100 biar cepat. Nanti kalau keadaan sebenarnya delay 1000 atau delay 990, pokoknya kira-kira 1 detik lah. Nah, kalau waktu timer habis sama dengan 0, kalau lama-lama sama dengan 0 ya. Kalau waktunya habis, maka pertama sekali dikerjakan matikan lampu. Ini matikan lampu sekarang ini. Perintahnya jadi high. Gak apa-apa, hanya logikanya aja. Kemudian setelah mati lampu, hidupkan buzzer. Hidupkan buzzer yang copy ke sana. Hidupkan buzzer. Nah, dirapi-rapikan dia biar tahu kita belum mana yang kerja. Nah, kita tambahlah ini waktunya sedikit. Ini kita kurangi. Setelah selesai mati lampu dan ada suara, keluarlah dari program break. Kita kirim. Oke, ini sekarang 16 detik, kita ganti 16 menit, 15 menit, 30 detik. Tekan tombol. Ini dia, hidup lampu. Dan dia berkurang waktunya selama 15 menit, 30 detik. Kurang-kurang 1. Ya, lama memang. Ini karena simulasi. Kita lihat waktunya berubah ini. Angka paling tinggi tetap 59. Setelah itu kita akan memindahkan display, buzzer, potensio, tombol, dan relay ke suatu modul baru seperti ini. Inilah tombol, yang ini 2, karena ini tombol startnya, ini displaynya, ini buzzernya, dan lampu-lampu LED-nya di sebelah sana. Ini power supply dan relay, ini relay. Kemudian ini nanti disambung ke lampu yang mau hidup. Dari belakang ini agak dipotong sedikit supaya jangan ada kontak listrik. Kita lihat waktu sudah mau habis. Jadi dia. Ini kita lupa ini untuk mematikannya. Kita tambah yang ini satu lagi. Ini seharusnya nggak ada lagi. Kita coba lagi. Kita kurangi waktu supaya jangan lama sekali. Oke, kita ulangi. Oke, kita hidupkan. Ini microcontrollernya diambil Arduino Nano. Sementara yang ini Arduino Uno untuk timer kita. Udah jadilah dia. Sekarang itu inilah kemarin ya. Nah, sekarang ini lampunya dipasang di sini. Nanti ada lampu 220 volt dan ini relay, pengganti relay yang ini. Ini timer adalah yang ini. Ini display, ini displaynya. Tombol adalah tombol start yang warna hijau. Sini warna kuning. Buzzer yang ini, A0 dan A1 yang ini untuk membaca waktu. Ini bisa kita coba juga. Tapi ini lampunya belum dipasang, nanti kita pasang sana. Jadi kalau kita hidupkan ini, dia sama dengan yang ini. Jadi dia. Nah, kalau
kita buat ini waktu ini kan 230 sampai 4243 ya, kira-kira sama itu. Nah jadi kalau misalnya kita setel ini 143 ini 1 juga 130. Oke, serentaklah kita hidupkan. Jadilah dia. Nah ini nggak nyala lampunya karena nggak dipasang power supply ini. Nah, tapi ini kerjanya sama. Nah selanjutnya kita akan pasang ini timer untuk menyalakan lampu sablon. Nah namanya timer sederhana ya untuk lampu sablon. Kita pasang di sini. Ini ke listrik. Daerah ini adalah daerah 220 volt. Supaya jangan berbahaya, kita letakkan di satu tempat supaya dia tidak kontak kemana-mana. Jadi untuk melindungi daerah yang bisa kontak. Sekarang kita pasang adaptor. Pasang adaptornya ke lift untuk menyalakan. Oke, lalu yang ini ke listrik. Waktu di sini 2 menit. Detik. Nah, mulai tombol ditekan, lampu akan menyala. Iya, jadilah.